Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senang sekali rasanya hari ini saya Vivi Kusuma bisa menemani Anda di program Bangga Jateng. Pemirsa, menurut laporan WHO tahun 2018, ini untuk prevalensi TB di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India dengan mencapai 700.000 kasus dan angka kematian yaitu masih tetap di angka 27 per 100.000 penduduk. Tentunya untuk karakteristik wilayah pedesaan masih menjadi determinan untuk penyakit TB di Indonesia. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah kondisi rumah yang tidak sehat, yaitu meliputi pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk peran tokoh masyarakat di sini sangat penting dalam menanggulangi serta mencegah penyebaran TB di Indonesia. Apalagi saat ini peran petugas kesehatan juga masih terbatas. Nah, untuk saat ini di Indonesia sendiri peningkatan COVID-19 masih terus meningkat untuk di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan dari Menteri Kesehatan menekankan untuk tetap memfasilitasi bagi penderita TB di Indonesia. Nah, pemirsa, seperti apa gambaran penanganan penyakit TB di Indonesia? Kali ini kita akan ngobrol bersama tim Balkesmas Wilayah Pati, yaitu terkait dengan penanganan penyakit TB di Indonesia dalam masa pandemi seperti ini. Dengan narasumber yaitu Kasih Pelayanan Purwati Eskep NS, kemudian ada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Kabid P2 Dr. Joko Laksono Widodo MM, dan Dr. Budi Prastyo Nugroho SPP, dokter spesialis paru di wilayah Balkesmas Pati. Baik, halo, selamat pagi Dr. Budi, selamat pagi Pak Joko. Gimana kabarnya Bapak? Sehat. Selalu sehat dan harus tetap bahagia ya Pak ya. Baik, seperti apa yang sudah saya bicarakan tadi untuk di awal-awal terkait dengan penanganan TB untuk di masa pandemi seperti ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang bakal kita obrolkan ya Bapak ya. Dan untuk ini pertanyaan yang pertama, saya tujukan kepada Dr. Budi. Dok, terkait dengan penyakit TBC, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Sebenarnya apa sih dok penyakit TBC itu? Ya, terima kasih Mbak Vivi. Jadi masyarakat Pati yang saya cintai dan saya banggakan, penyakit TBC ini merupakan suatu penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru atau jaringan paru yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit ini sebenarnya sudah dikenal sejak zaman lama sekali, sejak zaman bahkan Fir'aun. Pada waktu itu kita ada bukti dari autopsi dari mumi, itu ditemukan parunya mengalami lubang yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Oke. Ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Joko, kondisi TBC sekarang ini itu seperti apa sih Pak? Baik Mbak Vivi, kita di Kabupaten Pati ini kalau secara luasan ada 21 kecamatan dengan mengampu 29 puskesmas. Jadi semuanya, bahkan malah kita punya Balkesmas ya di Pati ya. Jadi kita punya Fasyankes yang melayani tentang TB. Jadi kondisi TB kurang baik di Pati. Artinya begini, jauh sebelum pandemi itu memang pelayanan TB kita, cakupan kita itu masih belum tercapai. Jadi target yang dipersyaratkan oleh Kemenkes dengan target kita yang ada di provinsi yang sudah kita sodorkan istilahnya itu belum tercapai karena itu sebelum pandemi. Nah ini info saja karena setelah pandemi jadi kita lihat banyak Fasyankes yang kunjungannya menurun drastis ya karena mereka lebih memilih tidak ke Fasyankes karena merasa ini masih masa pandemi dan kalaupun ke Fasyankes persyaratannya harus pakai masker dan lain-lain. Walaupun itu sebetulnya menjadi kewajiban kita masyarakat Pati bahkan dunia harus protokol kesehatan. Jadi kondisi kita, capaian kita, penanganan TB tetap kita jalankan tetapi menurun pelayanannya karena kondisi pandemi, begitu maksud saya. Iya, jadi meskipun sedang masa pandemi seperti ini harus tetap melayani dan memfasilitasi ya Pak ya? Karena kalau tidak dijalankan yang namanya bakteri seperti yang dikemukakan Dr. Budi tadi akan berjalan terus dan penularan akan lebih kemana-mana karena tidak ada obat yang diminum, tidak ada yang mensupresi kuman itu ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Dan beralih ke Dr. Budi kembali nih.
Dok, untuk ciri-ciri orang yang dicurigai terkena TBC, itu apa aja sih dok? Ya, terima kasih Mbak Giri. Jadi ciri-ciri orang yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis itu dapat kita lihat sebenarnya dari sosoknya ya. Jadi seorang yang dulunya mungkin kelihatan bugar, sekarang kelihatan kering, kurus ya. Ya. Kemudian nafsu makannya menurun, ditambah ada keluhan batuk yang lama lebih dari 2 minggu, bahkan dahaknya makin produktif, makin banyak. Bisa juga disertai darah, kemudian demam yang tidak cukup tinggi sebenarnya demamnya, itu bisa lebih dari 3 minggu. Kemudian bisa juga sesak ya, dan keluhan-keluhan lainnya. Iya. Seperti itu. Ya, jadi kalau semisal ada seseorang yang ditandai dengan batuk berdahak sampai berminggu-minggu, berat badan turun drastis, sesak nafas, demam, harus segera periksa ya dok ya? Harus Iya. kita lacak. Iya. Baik, selanjutnya masih ada lagi nih dokter. Untuk penyebab terjadinya TBC, itu apa aja dok? Ya, jadi kalau kita mencari tahu penyebab TBC, itu kita sebenarnya penyebab utamanya dari tadi infeksi Mycobacterium tuberculosis. Tapi bakteri ini kan penyebarannya tentunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga, lingkungan dan individunya juga. Kalau lingkungan bisa yang setelah dipaparkan tadi, yaitu dari kondisi perumahan, kepadatan penduduk di dalam rumah, faktor gizi ya, gizinya mungkin dalam keluarga gizinya asupannya kurang ya, tidak seimbang, kemudian dipengaruhi juga oleh mungkin dari tingkat pendapatan ya. Kalau pendapatan belum sejahtera, tentunya juga berpengaruh juga ke penyediaan asupan gizi di masyarakat. Dan selain itu juga perilaku dari masyarakat yang mungkin belum sadar. Jadi kalau dia maaf nih ada gejala-gejala batuk lama, dia seenaknya sendiri ya, dahak cuh-cuh di mana-mana, kemudian tidak menerapkan batuk yang beretika. Misal lagi batuknya ya jangan diarahkan ke orang yang sekitarnya ya. Mungkin dengan menutup dengan lengan bagian dalam, ditutup, atau pakai masker atau tisunya pun dibuang di tempat yang aman. Iya, ternyata banyak sekali penyebab terjadinya TBC ya dokter Budi ya. Baik, pastinya saya masih ingin mengobrol banyak dengan dokter Budi dan Pak Joko, tapi setelah yang mau lewat berikut ini ya Pak ya. Dan jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap terus stay di sini untuk di saluran channel 59 UHF untuk di program Bangga Jateng. Nah, Anda juga bisa memilih untuk via Android dengan cara download Google Play Store JPM Stream. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Balkesmas Wilayah Pati merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bergerak mengupayakan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, nomor 71 Pati. Layanan kesehatan yang ada di Balkesmas Wilayah Pati terdiri dari UGD, klinik umum, klinik spesialis paru, klinik TB, klinik non-TB, klinik konsultasi HIV, dengan fasilitas penunjang, laboratorium, radiologi, farmasi, rehab medik, dan klinik berhenti merokok. Dilengkapi dengan alat kesehatan dan kedokteran modern dan tenaga kesehatan profesional. Sehat bersama Balkesmas Wilayah Pati. Mari cegah resiko terinfeksi corona dengan cara 3M. 1. Mencuci tangan, memakai sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa
untuk berdoa. Sehat bersama Balkesmas Wilayah Pati. Amazing! Baik pemirsa, kembali lagi di program Bangga Jateng dan masih bersama Balkesmas Wilayah Pati. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyakan. Ini diantaranya pertanyaan selanjutnya, Dr. Budi. Bagaimana cara mendiagnosis dan cara pengobatan untuk TB? Baik Mbak Vivi, jadi untuk mendiagnosis TBC itu kita perlu mengumpulkan data. Sebagai dokter tentunya kita harus menggali data dari pasien melalui pertanyaan-pertanyaan atau yang kita sebut anamnesis. Jadi dalam anamnesis kita harus menanyakan keluhan utama pasien, kemudian keluhan penyerta ya, kemudian riwayat penyakit yang menyertainya, kemudian dalam keluarga apakah ada yang menderita TBC juga, dan tentunya yang tidak kalah penting pekerjaannya. Jadi ada memang beberapa pekerjaan itu yang memiliki potensi risiko yang lebih meningkat pada pekerjaan tersebut. Misalnya pada pekerjaan seorang penambang di pasir atau di semen, itu kan parunya akan lebih mudah terkena TBC karena akan mengalami penyakit yang namanya kita bilang silikosis itu ya. Jadi timbunan semen dan debu dalam paru sehingga nanti kuman TB itu karena pertahanannya turun, kuman TB lebih mudah menginfeksi. Nah, tentunya kita juga selain bertanya-tanya ke pasien, kita juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik ya, jadi kita dengarkan parunya, kita lihat tampilan pasiennya dari kepala sampai kaki, kemudian penunjang tentunya yang kita punya di Balkesmas kita alhamdulillah sudah mumpuni ya, punya fototoraks atau ronsen ya, kemudian pemeriksaan dahak juga kita punya, dan yang paling terbaru itu pemeriksaan molekuler, jadi berbasis PCR, jadi dengan pemeriksaan polymerase chain reaction, dengan itu DNA dari kuman TB bisa kita deteksi. Nah, setelah pasien tersebut tegak diagnosis TBC, tentunya kita harus melanjutkan dengan pengobatan yang berkesinambungan, jangan sampai terputus. Iya, betul sekali. Baik, berlanjut ke Pak Joko nih ya. Untuk upaya pemerintah dalam hal ini, Dinas Kesehatan seperti apa Bapak? Upaya pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk pengobatan TB dan pencegahannya, karena masa pandemi kemarin tempo hari kita mengumpulkan dokter dan perawat serta laborat yang bertugas laboratorium di Puskesmas, kita kumpulkan dan kita beri arahan karena ini masa pandemi dan ternyata memang kunjungannya itu menurun begitu. Dinas Kesehatan punya kebijakan untuk jemput bola, dalam arti petugas yang datang ke sasaran ke rumah gitu ya, karena kita dibekali dengan apa yang disebut BOK, bantuan operasional kesehatan, ada juga PISPK, kemudian ada juga sebetulnya penderita atau dalam era JKN ini mereka kan sebagian besar dari masyarakat yang masuk dalam JKN case itu kapitasinya kan masuk di Puskesmas. Ini ada yang namanya, kalau di kapitasi itu era JKN itu ada yang namanya home visit. Jadi ini kita tekankan untuk ke depan, kita kan tidak tahu pandemi sampai kapan. Kalau di tahun ini aja kita masuk di bulan Oktober itu target kita baru 1/4 dari target. Ini kan kita tinggal 3-4 bulan. Kan kalau kita tidak ada action, otomatis target yang ada di dinas provinsi ini tidak bisa kita penuhi. Nah, ini kita punya rencana dan memang sudah clear per 1 Oktober itu Puskesmas agar jalan, kecuali selama hari pandemi ini kita kan disibukkan dengan rapid dan swab terus itu. Bahkan padahal penyakit di P2 itu kan tidak hanya COVID-19, sehingga termasuk TB yang kita bahas bersama Balkesmas ini memang perlu penanganan khusus. Jadi kita tekankan agar cakupan yang ada, utamanya kita untuk TBC itu TB MDR kita, jadi TB resisten obat.
TBRO kita itu lumayan banyak. Jadi kita punya 20 dengan catatan 15 itu ada KTP di penduduk Pati. Kemudian yang 5 orang itu non Pati tapi kalau berobat di kita gitu. Jadi itu yang menjadi beban, dan kalau di Jateng ya lumayan dengan 20 TBMDR kita inilah. Takutnya masa pandemi ini sebetulnya kemarin itu sebelum pandemi mungkin sudah ada yang pengobatan, karena pandemi mereka berhenti karena tidak ke Fasyankes juga tidak melakukan kunjungan rumah, ini kan yang bahaya. Kalau putus obat itu biasanya akan terjadi resisten obat. Nah ini akan nambah beban lagi. Kalau resisten obat sudah luar biasa, obatnya pasti akan ini ya, penularannya jelas lebih ganas dia. Kemudian perlu obat khusus untuk menangani itu, dan penanganannya juga penanganan khusus. Jadi itu yang rencana ke depan yang kami lakukan di masa pandemi itu tadi kunjungan rumah dengan berbagai sumber dana yang ada di kita optimalkan. Begitu Mbak. Ya. Baik, luar biasa sekali. Baik, nanti kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Joko dan Dr. Budi. Tapi kita break sebentar, dan bagi pemirsa yang ada di rumah, tetap ikuti program Bangga Jateng. Buat Anda yang ingin menyaksikan, bisa di channel 59 UHF atau via Android dengan cara mendownload Google Play Store di JPM Stream. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jateng. Balkesmas Wilayah Pati merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bergerak mengupayakan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, nomor 71 Pati. Layanan kesehatan yang ada di Balkesmas Wilayah Pati terdiri dari UGD, klinik umum, klinik spesialis paru, klinik TB, klinik non-TB, klinik konsultasi HIV, dengan fasilitas penunjang, laboratorium, radiologi, farmasi, rehab medik, dan klinik berhenti merokok. Dilengkapi dengan alat kesehatan dan kedokteran modern dan tenaga kesehatan profesional. Sehat bersama Balkesmas Wilayah Pati. Mari cegah risiko terinfeksi corona dengan cara 3M. 1. Mencuci tangan, memakai sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa untuk berdoa. Sehat bersama Balkesmas Wilayah Pati. Amazing! Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Vivi untuk di program Bangga Jateng. Dan kali ini telah hadir di samping Vivi. Selamat pagi Ibu, Ibu Purwati Eskep NS ya Bu ya, selaku Kasih Pelayanan Balkesmas Wilayah Pati. Baik, dan kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya, Ibu Purwati. Untuk pertanyaan buat Ibu, terkait dengan kasus TB yang semakin hari semakin banyak, termasuk di masa pandemi seperti ini. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana peran Balkesmas Wilayah Pati, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Vivi. Peran Balkesmas Wilayah Pati sebagai UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat, terutama di wilayah kerja Balkesmas Pati. Adapun fungsi dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang pertama yaitu dengan memberdayakan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, membantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam memfasilitasi teknis di
wilayah kerja Balkesmas Pati. Dan yang ketiga, mengembangkan jejaring koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk menuju pertanyaan berikutnya, Ibu Pur, untuk dalam bentuk apa saja sih peran Balkesmas ini secara konkretnya? Terkait peran Balkesmas secara konkret dalam penanganan TB ini, yang pertama dengan peran secara aktif. Jadi kita transfer of knowledge dengan petugas yang ada di wilayah kerja, terutama bagi petugas program TB yang ada di puskesmas ataupun di dinas kesehatan. Yang kedua, sama tadi yang disampaikan oleh Dr. Joko dari dinas kesehatan, bahwa dengan melakukan kunjungan rumah, terutama apabila ada pasien anak-anak yang ditemukan di fasilitas kesehatan, itu yang harus segera dicari sumber penularannya, karena anak-anak ini mesti ada orang tua atau di sekitarnya yang kena TBC. Jadi harus kita lacak dengan melakukan kunjungan rumah. Yang ketiga, dengan promosi kesehatan. Jadi kita melakukan promosi kesehatan melalui media cetak dan media elektronik. Adapun yang secara pasif, yang kita lakukan dengan pengembangan layanan terpadu TB. Jadi apabila ada pasien TB yang ditemukan, harus kita periksa HIV, termasuk pasien yang dengan diabetes mellitus. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Maksudnya, apabila ada pasien datang di tempat layanan kesehatan yang batuk-batuk lebih dari 2 minggu, kita lakukan cek pemeriksaan dahak dan radiologi apabila diperlukan. Sehingga di dalam penemuan ini memang ada secara aktif dan secara pasif. Baik, terima kasih Ibu Pur itu tadi untuk peran aktif dan pasif dari Balkesmas secara konkret ya Bu ya. Dok, gejala yang hampir sama nih Dok ya untuk antara COVID dan TB di masa pandemi seperti ini. Kira-kira bisa dijalankan secara bersama-sama nggak ya Dok? Ya, terima kasih Mbak Vivi. Jadi penanganan COVID-19 dan TB paru sebenarnya bisa kita jalankan secara bersama-sama, karena seperti prinsip pengobatan TB kan kita tidak boleh menghentikan kecuali ada kontraindikasi atau efek samping obat yang memang mengindikasikan untuk dihentikan sementara. COVID pun karena dasarnya suatu penyakit yang akut itu seperti yang kita ketahui saat ini kan pengobatan sejauh ini memang pengobatan suportif, jadi tetap bisa kita berikan selama pasien itu tidak ada penyulit-penyulit lain, misalnya masalah di liver, di ginjal yang perlu kita sesuaikan pengobatannya seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Budi untuk penjelasannya. Dan pemirsa, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir atau mungkin lebih tepatnya pesan kepada masyarakat umum atau penderita TBC di masa pandemik seperti ini. Mungkin yang pertama silakan Pak Joko untuk pesan kepada masyarakat. Ya, kami berpesan kepada masyarakat agar yang sudah selama ini berobat dan mendapatkan obat baik dari puskesmas, Balkesmas maupun rumah sakit untuk selalu diminum, sehingga nanti dalam minum obat ini kan dalam seminggu, dalam sehari berapa kali, kemudian tetap harus dilihat obatnya sudah habis atau belum. Kalau habis ya harus minta lagi, karena pengobatan TB ini pengobatan yang berkesinambungan, tidak bisa putus obat. Kemudian pesan, karena masa pandemi tetap harus protokol kesehatan, baik itu petugas maupun masyarakat Pati pada umumnya, karena kalau kita lihat ini sudah ada kenaikan yang 2 bulan yang lalu itu pemakaian masker masih 45%. Kemarin kita evaluasi dengan gugus COVID, pemakaian masker itu sudah mencapai hampir 90%. Ini baik di pasar-pasar ada operasi justisi, kalau malam juga ada operasi justisi. Jadi kita tidak bisa menangani TB secara sendiri karena ini di masa pandemi. Jadi antara yang mengobati dan diobati sama-sama harus memegang prinsip protokol kesehatan. Itu yang pesan kami, sehingga penularan berulang tidak akan terjadi. Apalagi ini grafik nasional yang namanya COVID naik terus ini, walaupun
katanya melandai, tapi grafiknya masih gergaji. Gergaji itu artinya sebentar turun, sebentar naik gitu, dan jumlah kasusnya update tiap hari juga terus naik. Jadi ini saya harap pengobatan TB tetap jalan, protokol COVID harus jalan, baik itu petugas maupun masyarakat harus diberlakukan sama. Itu mungkin pesan dari kami, Mbak, Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih Pak Joko. Dan selanjutnya Dr. Budi, pesan kepada masyarakat Bapak. Terima kasih Mbak Budi. Jadi untuk masyarakat Pati dan sekitarnya, saya menghimbau, jadi pemerintah sudah mewanti-wanti kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan 3M plus ya. Pemirsa sudah melihat di jalan, di tempat-tempat umum sudah dipampang dengan gede itu 3M plus harus dipatuhi dan dilaksanakan. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan, kemudian tidak berkerumun ya ke tempat-tempat yang umum. Kemudian untuk pasien TB, saya juga berpesan seperti halnya Dr. Joko tadi, tetap lanjutkan pengobatannya selama itu tidak ada efek samping obat dan dokter tidak menyuruh berhenti sementara, tetap lanjutkan, dan saat kontrol tidak usah takut ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian memakai masker, mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, petugasnya juga di puskesmas, di rumah sakit, di puskesmas juga sudah menerapkan itu, dan insya Allah kita saling menjaga lah ya, menjaga diri sendiri, keluarga kita, petugas kesehatan juga menjaga seperti itu. Harapannya kasus pandemi COVID-19 ini cepat teratasi, cepat turun. Amin. Ya, dan perilakunya saya harapkan juga masyarakat merubah perilakunya ya, perilakunya agar lebih disiplin, lebih patuh. Pak Presiden juga sudah menghimbau, intinya disiplin, harus disiplin gitu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya Ibu Purwati, apa saja nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joko dan Dr. Budi. Kami hanya menghimbau saja kerjasama. Yang penting itu kerjasama lintas sektor, dan masyarakat juga harus kerjasama, karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Seandainya nanti dari pemerintah itu sudah menyampaikan, tetapi masyarakatnya tidak mau diajak kerjasama, sama juga bohong. Jadi kami menghimbau untuk masyarakat, monggo kita saling bersama-sama dalam pandemi ini, kita melakukan protokol kesehatan sehingga nantinya pandemi ini bisa segera berlalu. Amin. Baik pemirsa, buat Anda yang di rumah, jangan lupa ya jika mendapati kondisi yang telah dijelaskan tadi, segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Tetap jaga kesehatan diri, keluarga dan masyarakat, kesehatan dan kebersihan lingkungan tetap dijaga, dan 3M. Baik, pemirsa jangan lupa untuk tetap ikuti program Bangga Jateng dan bisa disaksikan di channel 59 UHF atau via Android download Google Play Store di JPM Stream. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh.